Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar SBDP tema 3 subtema 3, karya seni rupa daerah. Pada tema 3 subtema 3, karya seni rupa daerah yang akan kita pelajari adalah batik. Batik merupakan karya seni rupa daerah. Batik adalah warisan budaya yang dimiliki Indonesia. Bahkan sekarang sudah sampai internasional loh. Ragam motif batik yang dimiliki Indonesia sangatlah beragam. Setiap daerah memiliki ciri khas motif batiknya masing-masing. Batik banyak digunakan untuk pakaian, hiasan, ataupun dekorasi. Batik merupakan karya seni kriya yang pengerjaannya ditekankan pada keterampilan tangan. Selanjutnya kita akan belajar bahan dalam pembuatan batik. Yang pertama, kain. Kain yang digunakan dalam pembuatan batik ada berbagai macam. Kain mori, kain sutra, kain lurik, ataupun kain belaco. Yang kedua, malam. Lilin atau malam berfungsi untuk merintangi atau menghalangi warna yang masuk ke dalam motif yang diinginkan. Bahan utama malam dari sarang lebah dicampur dengan gondorukem, parafin, dan lemak nabati. Bahan yang ketiga adalah pewarna. Pewarna dibedakan menjadi dua macam, pewarna alami dan pewarna buatan. Bedanya dalam pewarna alami bahannya dari tumbuhan, contohnya kunyit, daun suji, buah naga, dan lain-lain. Pada pewarna buatan, bahannya terbuat dari zat kimia yang dibuat oleh pabrik. Contohnya naphtol, indigosol, ataupun rapid. Alat yang digunakan dalam pembuatan batik. Yang pertama, bandul. Bandul berfungsi untuk menahan mori yang baru dibatik agar tidak mudah tergeser. Alat yang kedua, saringan malam. Berfungsi untuk menyaring lilin malam yang banyak kotorannya. Alat yang ketiga disebut dingklik, merupakan tempat duduk orang yang membatik. Yang keempat, gawangan, berfungsi untuk menggantungkan serta membentangkan kain mori. Yang kelima adalah wajan, perkakas untuk mencairkan malam. Dan yang keenam adalah anglo atau kompor, yang berfungsi sebagai pemanas malam. Alat yang ketujuh, tepas, berfungsi untuk membesarkan api sesuai kebutuhan. Alat yang kedelapan, taplak atau celemek, digunakan untuk penutup pangkuan kedua kaki pada waktu membatik. Dan ini disebut kemplongan. Kemplongan digunakan untuk menghaluskan kain mori sebelum diberi pola atau motif batik dan dibatik. Alat yang ke-10 disebut canting, yaitu alat untuk melukis atau menggambar dengan coretan lilin atau malam pada kain mori. Teknik pembuatan batik. Yang pertama disebut teknik tulis, menggunakan canting sebagai alat pembuat motif. Yang kedua disebut teknik cap, menggunakan stempel yang di atasnya sudah berbentuk ragam hias batik. Yang ketiga disebut teknik cetak, yaitu menggunakan sablon. Motif khas batik. Motif ini disebut geblek renteng dari Kulon Progo, DIY. Dan yang ini disebut kawung Tirto Samudro dari Bantul, DIY. Motif yang ketiga ini disebut Tugu Muda dan Lawang Sewu yang berasal dari Semarang, Jawa Tengah. Motif ini disebut Megamendung dari Cirebon, Jawa Barat. Ini disebut Sekar Jagad dari DIY. Kemudian daerah penghasil batik. Di Indonesia sangat banyak sekali daerah penghasil batik.
Contohnya adalah dari Yogyakarta, dari Pekalongan, dari Surakarta, dari Lasem, Toraja, Kalimantan, juga dari Papua, dan masih ada banyak lagi daerah penghasil batik lainnya. Demikian tadi materi SPDP tema 3 subtema 3. Cukup sekian dari saya, sampai jumpa pada materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.